Kita membaca pertanyaan 83 ya. Jadi hari ini temanya adalah kunci-kunci kerajaan. Kita membaca pertanyaan ke-83. Apa itu kunci-kunci kerajaan sorga? Jawaban, pemberitaan Injil yang kudus dan pengucilan resmi atau pemutusan hubungan dengan jemaat Kristen. Dengan kedua sarana itulah kerajaan sorga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita membaca terlebih dahulu ya sebelum kita menjelaskan bagian ini. Ayat yang ditunjuk itu sebetulnya apa sih? Selain Matius 16 ayat 19 yang penting itu, kita juga membaca Yohanes 20 ayat 22 dan 23 ya. Ayat 22 dan 23 dari Yohanes pasal yang ke-20. Saya membaca, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Terutama ayat yang ke-23 itu ya. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ini membicarakan tentang kunci kerajaan sorga ya. Dan ayat seperti ini ya, ini kalau kita salah menginterpretasi bisa menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang akhirnya dihayati secara salah, lalu gereja atau bahkan juga pimpinan gereja itu abusing power di dalam hal ini ya. Nggak bisa dikoreksi ya, dan masih merasa punya otoritas kunci kerajaan sorga dan sebagainya. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat negatif di dalam hal ini ya. Tetapi despite ada katakanlah ini ya apa itu risk negatif seperti ini, nggak mengajarkan ini keliru juga karena ini ada di dalam Alkitab itu. Nah, menghayati secara benar itu sesuatu yang sulit ya. Bukan berarti karena itu sulit terus buang aja lah doktrinnya gitu. Karena atau nanti kita takut salah, nanti gereja jadi abusive lagi di dalam apa ya, di dalam worldly power ternyata sebetulnya gitu. Dan ya seperti saudara baca di dalam sejarah gereja, memang betul kan gereja nggak kebal dengan ini gitu. Tetapi sekali lagi kita tetap ingin mengajarkan ini karena ada penafsiran yang benar, ada penghayatan yang benar gitu. Sehingga kita mesti berhati-hati. Karena kalau kita nggak mengajarkan, kita jatuh di dalam kesalahan yang lain lagi. Jadi seperti kita sudah bahas di dalam pertemuannya sebelumnya, kalau kita mengikuti ini ya apa itu penekanan baik di dalam Katekismus Heidelberg maupun yang dibahas di dalam Belgic Confession, pengakuan iman Belanda atau Belgia, di situ saudara mendapati bahwa Christian disiplin itu penting ya di dalam hal ini. Church disiplin itu penting. Tanpa bagian ini, ya, kalau menurut Belgic bahkan dikatakan ya nggak bisa mengatakan itu gereja yang benar itu gereja yang nggak ada church disiplin, itu bukan gereja yang benar. Nah, meskipun di dalam Heidelberg Katekismus nggak membicarakan true marks of the church, by the way, sudah bagian di dalam Heidelberg Katekismus tentang gereja itu kan singkat sekali ya, yang betul-betul membicarakan tentang gereja, yang berhubungan dengan gereja pasti banyak, tapi yang betul-betul membicarakan tentang gereja itu kan memang singkat ya, di dalam 1-2 pertanyaan saja gitu. Tetapi bukan berarti nggak ada penekanan terhadap Christian disiplin. Maka saudara mendapati di dalam ayat ini, di dalam pertanyaan ini ya, yang mengacu kepada ayat 22 dan 23 Yohanes pasal 20, saudara mendapati di sini disebut Keys of the Kingdom, itu adalah pemberitaan Injil yang kudus ya, pemberitaan Injil yang kudus dan disiplin Kristiani. Disiplin Kristiani bukan sebagai apa ini ya, ekspresi untuk pembalasan dendam atau menyatakan siapa yang lebih powerful di dalam gereja ini, itu kacau pasti ya seperti ini. Tapi disiplin Kristen di dalam kaitan dengan mengencourage orang, mendorong orang untuk bertobat ya. Jadi ini adalah disiplin yang dilakukan dengan cinta kasih, disiplin yang dilakukan untuk mengharapkan pertobatan seseorang ya, bukan di dalam pengharapan supaya orang itu binasa kekal gitu, bukan. Nah, inilah yang disebut kedua hal ini ya. Preaching of the Holy Gospel dan Christian Discipline toward Repentance, dua hal ini ya, yang disebut dengan membuka ya kerajaan Allah atau kerajaan sorga bagi orang percaya dan menutupnya ya, bagi orang tidak percaya. Injil itu sekali lagi adalah anugerah
yang gratis, yang free ya. Tapi kita nggak boleh menjadikan itu menjadi anugerah murahan ya. Mungkin kalimat yang paling terkenal itu dari Dietrich Bonhoeffer ya. Dia mengatakan keselamatan Injil itu ya, kasih karunia Allah, grace of God itu memang free ya. Itu gratis gitu. Tapi gratis nggak pernah murah gitu dalam hal ini ya. Kita bisa menafsir dalam kaitan dengan bagian ini juga. So. Kalau kita mengakui Injil itu adalah Injil yang kudus, seperti dikatakan di sini ya, preaching of the Holy Gospel, berarti ini bukan sesuatu yang boleh dipermainkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya. Karena itu perlu menjaga di dalam hal ini ya, menjaga kekudusan dari Injil, dan kita tidak mencemarinya ya dengan orang-orang yang sengaja mempermainkan itu. Saya pernah baca satu tulisan beberapa tahun lalu, waktu saya masih relatif muda. Tulisan daripada, nah sekarang mulai agak lupa saya tokohnya siapa. Kalau nggak salah ya, kalau nggak Oswald Chambers atau Oswald Sanders ya, saya lupa. Mungkin Oswald Chambers. Jadi dia mengatakan kalimat seperti ini, hati-hati ya, jangan waktu kita memberitakan Injil, waktu kita mengabarkan Injil, waktu kita melayani sesama kita ya, kita itu seperti dipenuhi oleh cinta kasih terhadap orang berdosa, tapi terus kemudian kita mengorbankan kemuliaan dari Injil, kemuliaan Kristus. Wah, saya sulit sekali mengerti kalimat itu. Itu kalimat yang cuma bisa dimengerti ini ya, di dalam kedewasaan rohani yang cukup ya. Karena apa kesulitan daripada mengerti kalimat itu ya. Kalau kita nggak hati-hati membaca kalimat itu, kita jadi bisa membenarkan diri, terus kemudian jadi self-righteous atas nama menjaga kekudusan Injil, lalu terus kemudian kita jadi kurang cinta kasih kepada orang-orang yang kita layani. Pasti bukan itu maksud daripada ini ya, kutipan tersebut gitu. Tapi saya percaya penulis saya ya, Chambers itu tadi ya, either Chambers atau Sanders, yang menulis kalimat itu, saya percaya dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi orang yang berdosa. Tapi dia bisa mengatakan kalimat seperti itu ya. Jangan kita waktu kita mengasihi manusia, kita jadi lebih mau menyenangkan dia itu, lebih daripada kita mau menyenangkan Tuhan. Kita seperti lebih humanis di dalam humanis yang nggak biblikal maksudnya ya, daripada kita memperjuangkan kemuliaan Kristus. Nah, di sini saya ada kemiripan di dalam prinsip ini ya. Kita jangan mengumbar murah ya, mengobral ini Holy Gospel, karena ini Holy Gospel, ini adalah Injil yang kudus ya. Sehingga kita terus kemudian, karena kita mengumbarnya, terus kemudian kita juga membiarkan Holy Gospel itu dipermainkan oleh orang-orang yang memang sengaja tidak percaya. Ini nggak bicara tentang kelemahan ya, saya. Sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya kita menjelaskan, ini bukan bicara tentang imperfection. Kalau bicara imperfection, ya semua orang imperfect lah dalam hal ini. Termasuk orang yang paling saleh pun, seperti Paulus, juga imperfect kok dalam hal ini. Jadi kita nggak bicara imperfection di sini. Kita nggak bicara weakness dan sebagainya. Ini bicara tentang unbelievers ya. Orang yang munafik dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dijaga di dalam hal ini ya. Maka ada Christian discipline. Tanpa ada Christian discipline, ya kita nggak mengerti ya, ini kemuliaan daripada Injil itu sendiri. Kita membaca pertanyaan ke-84, bagaimana kerajaan sorga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus. Karena ada opening ya, ada closing. Ini kunci namanya kan. Kunci berarti bisa mengunci, ya bisa membuka. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya itu dibuka dan ditutup itu. Dikunci dan dibuka itu bagaimana? Jawabannya adalah menurut perintah Kristus kepada semua orang percaya dan kepada tiap-tiap orang percaya secara perseorangan diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa setiap kali mereka menerima janji Injil dengan iman yang benar, semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus. Ini aspek yang dibuka ya. Sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, diberitakan dan ditegaskan bahwa mereka tetap kena murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat. Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jadi seperti kita sudah bahas ya, di dalam pemberitaan Injil yang sejati itu ada aspek judgment, ada aspek penghakiman.
waktu kita bicara kerajaan sorga, itu ada gandum, ada lalang. Ya. Kita nggak bicara gandum, terus kemudian lalangnya nggak ada. Tapi kita juga bukan highly pessimistic dengan membicarakan lalang di mana-mana, kayaknya kita nggak menemukan gandum gitu ya. Kita juga nggak bicara seperti itu. Tapi dua aspek ini dibicarakan. Ya. Kalau saudara membaca di dalam perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, saudara akan mendapati bahwa gambaran itu sama sekali bukan steril ya. Bukan gambaran utopia, bukan gitu. Bukan gambaran euforia, bukan gambaran yang baik-baik saja begitu ya. Terus kemudian akhirnya setelah orang menghidupi itu ternyata disillusion ya, ternyata kecewa, disappointed. Kok kerajaan Allah begini? Apa ini kerajaan Allah? Di dalam Alkitab sudah sangat realistik gambarannya. Termasuk juga aspek fallenness itu ya. Termasuk bahkan iblis yang juga menabur itu ya, bersama dengan penabur-penabur yang mengikuti sang penabur yaitu Kristus, itu pun juga dimasukkan di dalam cerita apa itu Parable of the Kingdom, di dalam cerita perumpamaan kerajaan. Jadi saudara mendapati di dalam gambaran Alkitab itu begitu realistik ya, gambaran tentang Kingdom of God itu, tentang kerajaan. Jadi nggak bicara hanya yang baik-baik saja gitu. Nah, karena nggak bicara yang baik-baik saja, terus kemudian bagaimana kita dealing dengan itu gitu. Nah, inilah maka konsep seperti ini penting. Seperti saudara membaca di dalam kitab suci ya, itu kita perlu menjaga kemuliaan kekudusan daripada Injil. Nah, tadi kita membaca dari Yohanes 20, sekarang kita coba baca dari Matius 16 ya. Matius 16 juga penting untuk ini untuk pembicaraan tentang kunci kerajaan sorga ini, atau kunci-kunci kerajaan sorga. 16-19 Matius pasal 16 ayat 19. Saya baca, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, kalau membaca di dalam konteks ini ya, ini kan bicara kepada Simon Petrus ya, seperti saudara bisa membaca di dalam ayat 16, 17. Kalau di dalam History of Christian Art, Christian Paintings itu sudah bisa mengenali Petrus itu adalah yang membawa kunci ya. Jadi kalau ada sosok di situ apostles yang membawa kunci, yaitu adalah Petrus itu. Karena menurut resepsi daripada mereka ya, mereka mengambil daripada ayat-ayat seperti ini kan, bicara tentang kunci kerajaan sorga ya, yang diberikan kepada Petrus. Tapi sudah tahu kan ya, di dalam pemahaman dari iman Protestan gitu, apa yang dimaksud di sini Petrus itu maksudnya tidak bisa dilepaskan. Petrus yang disebut batu karang ini nggak bisa dilepaskan daripada pengakuannya. Pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang kudus dari Allah ya. Nah, ini berarti bicara apa bukan bicara pribadi Petrus ya, bukan gitu. Ini bicara tentang pengakuan Petrus tentang apa yang diimani, dipercaya oleh Petrus. Sehingga di sini bukan hanya Petrus, tapi juga di dalam hal ini seluruh orang percaya, gereja dalam hal ini juga mengaku bersama dengan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang kudus yang datang dari Allah. Nah, ini diberikan kunci, mesti menjaga kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nggak salah saya mengaitkan ayat-ayat ini dengan misalnya ekskomunikasi dan sebagainya. Memang termasuk di dalamnya ya. Jadi dalam hal ini kita sependapat di dalam tafsiran juga di dalam Roma Katolik. Memang secara tradisi kita juga mengerti seperti ini ya. Tetapi kita mesti berhati-hati supaya kita tidak abusing power itu tadi ya. Kita tidak mempermainkan kuasa gitu, jadi righteous dan sebagainya, itu bisa menjadi bahaya sekali. Tapi bahwa di dalam pengertian kunci-kunci kerajaan sorga ini termasuk penyataan daripada God's judgment, itu juga diajarkan oleh Katekismus Heidelberg ya. God's judgment bahkan diakhiri dengan ini ya. Tapi sudah membaca diawali dengan the opening of the kingdom of heaven, yaitu apa? Yaitu pemberitaan ya. Publicly declaring, memberitakan, mengumumkan secara umum kepada semua orang percaya ya. Setiap pribadi, yaitu apa? Yaitu selama mereka itu menerima Injil, menerima janji-janji Injil ya, di dalam iman yang sejati, di dalam iman yang benar,
Maka Allah karena jasa-jasa Kristus sungguh-sungguh mengampuni dosa-dosa daripada orang percaya tersebut. Jadi ini tidak bukan yang disebutkan opening of the kingdom of heaven, itu adalah janji Injil yang diterima melalui iman. Allah di dalam Kristus karena jasa Kristus, ya, karena kesempurnaan korban Kristus sungguh-sungguh mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Tapi kemudian ada aspek keduanya, yaitu bicara tentang the kingdom of heaven is closed, however. Kerajaan sorga ini ditutup, ya, juga melalui proclaiming and publicly declaring, sama ya, proclaiming and publicly declaring. Kepada siapa? Kepada orang-orang tidak percaya, kepada orang-orang munafik. Bahwa apa sih? Bahwa selama mereka tidak bertobat, as long as they do not repent, maka murka Allah, ya, murka Allah, penghukuman yang kekal itu ada pada mereka. Sudah perhatikan ya, di dalam pemberitaannya seperti ini ya, kan nggak mungkin menjadi humanis ya. Kalau humanis ya nggak berani mengatakan kalimat ini, nggak ada courage. Ya kita, waduh jangan ngomong kalimat kayak gini lah, nanti kita dibenci gitu. Kita sebaiknya menjaga harmoni dengan seluruh manusia gitu. Orang mau hipokrit, mau nggak sungguh-sungguh dan sebagainya ya, dan cinta uang lah, atau apa ya, hidup di dalam dosa ya sudahlah, nggak usah ngomongin mereka lah, kayak kita sendiri sempurna aja gitu misalnya ya. Jadi kita sendiri nggak sempurna, kita juga jangan tegur mereka nanti kita jadi ini loh ada masalah gitu, jadi menimbulkan kebencian. Sudah teman nggak terlalu banyak makin dibenci orang dan sebagainya gitu. Tapi saudara perhatikan ya, mengikut Yesus itu ada harga yang perlu dibayar, termasuk di dalam hal ini ya, kita berani untuk memberitakan, berani menegur ya, orang-orang yang munafik dan sebagainya. Atau kita jatuh ke dalam ya humanisme sekuler. Saya nggak mengatakan di dalam Alkitab nggak ada tempat sama sekali untuk humanitas ya, humanitas menjadi manusiawi ya. Di dalam Alkitab banyak sekali ajaran tentang mercy, compassion. Ini salah satu yang menjadikan manusia itu manusiawi kan di dalam hal ini ya. Kita bukan mau menggeser ini saya aspek humanitas di dalam apa ini pengajaran Kristen ya, bukan gitu. Tapi kalau kita jatuh kepada gambaran ini ya, humanisme sekuler, lalu kita menjadi menyenangkan manusia, jadi takut menegur dosa ya. Kita cuma bicara Injil yang mengampuni ya, berapa besar dosamu ya, Tuhan selalu mengampuni ya. Ya memang benar, tapi terus kemudian apa? Nggak ada pemberitaan tentang God's judgment gitu ya. Seperti kayak Injil tuh aspeknya itu lemah sekali dalam hal ini ya. Seperti kayak Tuhan tuh pengemis akhirnya, menjadikan Tuhan itu seperti beggar ya. Seperti pengemis yang nggak ada kekuatan sama sekali, yang minta dibelas kasihani supaya orang percaya kepada dia. Hati-hati ya, itu bukan Injil yang sejati. Jadi kita kalau mengerti ini adalah Holy Gospel ya, Holy Gospel. Jadi kita di sini menghayatinya di dalam dua aspek ini ya. Ada opening dan ada closing. Closingnya itu bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang tidak percaya ya. Tapi sudah perhatikan juga kalimatnya, as long as they do not repent. Ya, seperti kita kemarin mengatakan ya, di dalam kalimat penghakiman yang paling keras sekalipun ya, tetap ada undangan Injil. Tetap ada undangan Injil. Injil yang sejati itu disertai dengan kalimat penghakiman. Otherwise, itu Injil murahan, bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati itu disertai dengan kalimat penghakiman. Di sisi yang lain, kalimat penghakiman paling keras, sekeras apapun, itu ada undangan Injilnya. Sudah membaca kalimat ini, as long as they do not repent. Ya. Selama mereka tidak bertobat, berarti sebetulnya masih membuka kan ya kemungkinan jika mereka bertobat ya, jika mereka meninggalkan kemunafikannya, kedegilan hatinya, ketidakpercayaannya, maka ada opening di dalam hal ini. Jadi kita tidak dipanggil ya untuk label orang ya, untuk stempel orang selama-lamanya gitu. Misalnya kita stempel ini reprobat, sudah nggak bisa ditolong lagi, pasti bukan orang pilihan. Nggak ada yang tahu kita tahu dari mana seperti itu. Itu bukan porsi kita, itu adalah porsinya Tuhan kan ya, itu bagiannya Tuhan. Kita nggak masuk kepada bagiannya Tuhan di dalam hal ini ya. Bagian kita, bagian saudara dan saya adalah ini yang diperintahkan oleh Kristus, yaitu opening dan closing of the kingdom of heaven itu tadi gitu, dipercayakan kepada gereja ya. Tetapi sekalipun kita waktu memberitakan closing itu pun ya, perhatikan kalimat di sini, as long as they do not repent ya. Bukan mengunci untuk selama-lamanya, bukan terus kemudian menutup untuk selama-lamanya gitu ya. Sudahlah,
kamu sudah dikutuk, dan kutukan itu sudah terjadi juga di sini dan sekarang. Bukan, saya ini bukan bicara itu, karena kita nggak tahu apakah orang itu akan bertobat atau tidak di dalam hal ini ya. Meskipun demikian, saya meskipun kita nggak tahu, tapi kita berani ya memberitakan kalimat penghakiman ini. Karena sekali lagi, di dalam Injil yang sejati itu termasuk di dalamnya juga kalimat penghakiman. Saya pernah saya mengatakan di kesempatan yang lain itu, biasanya kan kita orang Kristen itu hafal sekali dengan Yohanes 3 ayat 16 gitu kan ya. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat hafalan gitu ya. Mungkin ayat yang paling hafal ya Yohanes 3:16 itu ayat yang kalau kita membacanya itu sejuk gitu ya. Tapi seringkali orang melupakan kalimat-kalimat selanjutnya gitu. 3:16 kan bicara tentang Injil memang ya. Bahkan kalau kita melanjutkan di dalam 3 ayat 17 masih juga bicara Injil. Saya lanjutkan ya. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kan bicara Injil ya. 18 saya lanjutkan ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, masih bicara Injil kan, tapi saudara perhatikan 18b. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 18b itu kalimat penghakiman. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ya, 3 ayat 17, 3 ayat 18a itu bicara Injil. 18b bicara tentang kalimat penghukuman ya, kalimat penghakiman. Saya teruskan 19 ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. 19 bicara tentang kalimat penghakiman. 20 sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara perhatikan ya, penghakiman lagi kan ya. Jadi 18b itu penghakiman, 19 itu penghakiman, 20 penghakiman. Lalu baru 21, nah bicara Injil lagi ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ya. Dan diakhiri dengan Injil betul. Tapi saudara mendapati di sini ya, setidaknya 18b, 19 dan 20 itu bicara kalimat penghakiman. Saya mau mengatakan apa sih? Saya mau mengatakan sekali lagi ya. Gak ada undangan Injil yang gak ada penghakimannya. Itu bukan Injil yang sejati. Jadi kita ini bahaya ya. Kalau kita cuma bicara Yohanes 3:16, tapi kita gak mau bicara 18b, ya 19, 20. Itu kita skip seperti kayak seolah-olah ayat itu gak ada. Kita maunya cuma bicara opening of the kingdom of heaven. Tapi kita gak mau bicara tentang God's judgment. Karena kita takut ntar kehilangan teman, bagaimana kita dianggap sebagai orang yang kasar begitu ya, ntar seperti kayak nggak menjaga hubungan ya. By the way, kita orang timur ya, kebudayaan timur kan sangat penting ya untuk hubungan sampai kadang-kadang demi hubungan kita tutup mata gitu, kita toleransi kalau kita nggak boleh menegur ya, karena demi hubungan katanya mesti ada harmoni dan sebagainya. Hati-hati ini membuat kita nggak bisa mengaku nggak bisa hidup menjadi saksi Tuhan, nggak bisa menjalankan kehidupan status konfesionis itu ya, satu panggilan kita untuk mengaku kebenaran, termasuk juga kalaupun itu ada resiko, di dalam hal ini ya dibenci dan sebagainya, ditolak, nggak disukai orang dan sebagainya. Nah ini adalah panggilan daripada saudara dan saya, panggilan daripada gereja yang cuma membicarakan tentang anugerah Tuhan ya, tapi nggak pernah ada pembicaraan tentang penghakiman dan sebagainya. Itu bukan gereja yang mengerti keys of the kingdom of heaven. Itu bukan gereja yang mengerti kunci-kunci kerajaan sorga. Kita melanjutkan pertanyaan ke-85 ya. Pertanyaan ke-85. Bagaimana kerajaan sorga ditutup dan dibukakan melalui pengucilan resmi dari jemaat Kristen? Jadi ini bicara tentang Christian disiplin ya. Disiplin gerejawi, disiplin Kristen. Kita membaca jawabannya. Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen namun membawakan ajaran bukan Kristen atau menempuh hidup yang bukan Kristen harus berkali-kali dinasehati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidupnya yang keji, namanya harus diberitahukan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Kalau mereka tidak menghiraukan nasihat itu, orang-orang itu akan mengucilkan mereka dari jemaat Kristen.
dengan cara melarang mereka menerima sakramen-sakramen yang kudus, dan oleh Allah sendiri mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Perhatikan sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya, ini pembahasannya kan secara panjang bicara tentang warning ya, teguran-teguran yang keras gitu. Tapi bagaimanapun sekali lagi diakhiri dengan Injil kan. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Hati-hati ya, kita melihat kelemahan orang ya, terus kita mungkin melihatnya itu seperti kayak sudah bertahun-tahun gitu lah. Ini sudah bertahun-tahun, nggak mungkin berubah lah orang ini ya, sudah nggak ada perubahan. Lalu kita main stempel dan kita nggak memberikan ruang kepada orang untuk bisa berubah di dalam hal ini. Kita sudah nggak percaya lagi. Gitu. Itu namanya main hakim sendiri, ya. Hati-hati ya. Kalau kita Kristen di dalam hal ini, kita mesti selalu menyediakan ruang ya, seburuk apapun. Bisa ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan orang ini bertobat. Kita mesti berikan ruang untuk itu. Jangan kita terus kemudian sudah stempel mati, sudahlah orang itu sudah nggak bakal berubah punya gitu. Saya sudah nggak mau lagi ngomongan sama dia gitu. Karena apa? Karena sudah berubah orangnya. Dari dulu begitu. Ini sudah 28 tahun saya kenal dia, misalnya begitu ya. Saudara nggak memberikan lagi kemungkinan kepada orang itu untuk berubah gitu. Seperti kayak buat saudara itu nggak mungkin lah, nggak ada ceritanya dia bakal berubah, bertobat, itu tidak ada gitu ya. Ya kemungkinan nggak bertobat itu memang ada, saya. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya hal ini ya. Kita kan bukan Tuhan. Nah, termasuk pembicaraan tentang ini ya, penutupan pembukaan dari Kingdom of Heaven. Ini menjaga kita bagaimana supaya kita jangan abusing power itu tadi ya, jangan playing God. Termasuk salah satunya dengan aspek ini, memberikan kemungkinan bagi orang itu masih mungkin ya bisa berubah di dalam hal ini. Seperti dikatakan di dalam kalimat yang terakhir, such persons when promising and demonstrating genuine reform are received again as members of Christ and of His church. Jadi apa saya di dalam hal ini ya? Memberikan ruang di dalam hal ini. Jikalau seandainya ya, ketika dia menyatakan pertobatan yang sejati, maka dia harus diterima. Karena kita ini siapa saya bisa mewakili kesabaran Tuhan itu. Kita seringkali boleh dibilang selalu lah di dalam hal ini ya, lebih nggak sabar daripada Tuhan itu. Tuhan sendiri itu panjang sabar, tapi saudara dan saya itu nggak sabar seperti Tuhan. Jadi kita seringkali itu membatasi ya waktu pertobatan seseorang itu lebih cepat daripada waktunya Tuhan. Dan di dalam hal ini saya, kalau kita mempelajari Keys of Kingdom of Heaven, ini termasuk salah satu bagian yang kita perlu waspadai ya, supaya kita nggak menjadi self-righteous, supaya kita nggak playing God, supaya kita nggak abusing power, apalagi kalau kita menempati posisi sebagai pimpinan gereja ya, itu bahaya sekali. Tapi bagian atasnya seperti saudara baca, memang adalah teguran-teguran yang keras ya, tidak mengizinkan di dalam hal ini ya, orang yang gak bertobat, orang yang dengan sengaja ya memelihara kesesatan dan hidup di dalam evil ways, di dalam jalan-jalannya yang jahat itu, kita mesti menutup kemungkinan dia untuk mengikuti perjamuan kudus. Harus memberikan disiplin gereja dalam hal ini. Supaya apa sih? Supaya kekudusan Injil itu dijaga dalam hal ini. Ini bukan sesuatu barang murah yang boleh dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertobat. Jadi gereja perlu menjaga di dalam hal ini kekudusan ini. Termasuk juga di dalam hal ini kekudusan daripada tubuh Kristus yang nggak boleh dicemari ya, oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak bertobat. Waktu gereja nggak menjaga itu ya, dikatakan dalam katekismus Heidelberg itu raginya itu ya akan menghamirkan di dalam hal ini, itu akan menyebar dan akhirnya terus kemudian akan dishonor ya, akan menajiskan keseluruhan daripada komunitas tersebut. Nah, ini sesuatu yang kita perlu jaga. Sekali lagi saya, jangan ditafsir sebagai pemahaman self-righteousness atau terus kemudian kita merasa judgmental dan sebagainya. Memang sulit ya saya menghayati poin ini dengan betul-betul pas itu ya di tengah gitu. Kalau kita nggak pas ya di satu sisi ya, misalnya terlalu kanan, terlalu ekstrem kanan, kita bisa menjadi orang-orang yang self-righteous, kita bisa menjadi orang-orang yang judgmental. Terus karena disiplin gereja, kita jadi komunitas yang highly judgmental. Hati-hati ya, sesuai dengan gambaran seperti ini. Kita nggak dipanggil untuk
menjadi komunitas yang judgmental seperti itu ya, mendahului Tuhan, yang kesabarannya itu, yang sumbunya itu meledak dulu sebelum Tuhan. Kita nggak dipanggil sebagai orang-orang yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga, jangan kita terus kemudian toleransi, tutup mata ya. Orang ya, sebetulnya perlu ditegur, tapi kita juga nggak berani menegur. Mereka mau ikut perjamuan kudus, ya sudah kita tutup mata lah, biarlah dia urusan sendiri dengan Tuhan ya. Itu dia bertanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab saya, kan tanggung jawabnya dia gitu. Nah ini another extreme gitu. Menghidupi ini ya, pengajaran tentang Keys of Kingdom of Heaven betul-betul di tengah, so ya. Ini betul-betul apa ya, perlu pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena kalau tidak ya, melenceng sedikit kita jadi judgmental, jadi playing God ya. On the one side, on the other side, ekstrem yang satunya adalah yaitu sekular humanisme itu tadi. Nggak ada Christian disiplin sama sekali, nggak ada peneguran tentang dosa dan sebagainya. Jadi dari sisi gereja ya, dari sisi pemberita firman perlu berhati-hati ya. Tapi saya juga mau mengatakan dari sisi ini ya, dari sisi apa ini, pendengar dalam hal ini, dari sisi jemaat juga mesti mengerti ini secara tepat ya, secara tepat. Maksudnya begini saya, waktu misalnya ya itu teguran dosa itu diberitakan gitu, waktu itu pemberitaan tentang peneguran dosa, waktu itu diberitakan ya. Jangan disalah mengerti sebagai tidak mengasihi gitu misalnya. Ini judgmental gitu misalnya. Ini adalah orang yang terus-menerus kritik di situ ya. Nggak mencintai dan sebagainya. Saya pikir ini jemaat yang seperti ini ya. Either dia belum mengenal Kristus, belum lahir baru, ya atau dia masih kanak-kanak gitu. Kanak-kanak itu kan memang nggak bisa ditegur saya. Mesti dielus-elus terus. Ya kamu bagus gitu ya. Gambarnya bagus ya. Padahal coretan nggak karu-karuan gitu. Tapi kita mesti bilang bagus juga gitu. Kenapa? Supaya nggak menyinggung perasaan. Nah itu kan jiwa anak-anak itu. Childish ya di dalam hal ini ya. Nggak bisa menerima teguran. Jemaat yang nggak bisa menerima teguran itu berarti nggak di tengah. So dia pengertian tentang Keys of the Kingdom of Heaven itu salah. Dia maunya adalah secular humanism itu tadi. Jadi yang selalu dipuji-puji, ditinggi-tinggikan dan sebagainya. Pokoknya rasa adem terus gitu kan. Nggak ada pembicaraan tentang penghakiman, nggak ada teguran dosa dan sebagainya. Saya tadi mengatakan apa? Saya tadi mengatakan bukan cuma pemberitaan ya. Pemberitaan itu perlu menjaga diri supaya dia bisa menyajikannya itu pas di tengah. Bukan di kanan ya, judgmental, self-righteous, dan juga bukan di kiri, secular humanism. Tetapi yang mendengar juga mesti mendengarnya itu tepat di dalam hal ini ya. Mengertinya juga dengan tepat di dalam hal ini ya. Kalau saudara salah mengerti ya, saudara waktu mendengar hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, memberitakan tentang teguran dosa, saudara anggap ini hamba Tuhan kurang cinta kasih. Kenapa ya? Karena bermasalah, pendengarnya bermasalah. Saudara coba baca di dalam perjanjian lama ya. Kayak nabi-nabi yang asli, yang diurapi oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan itu nggak disukai oleh bangsa Israel, bahkan nggak disukai oleh raja-raja tertentu ya. Kenapa? Karena pendengarnya nggak beres ya. Mereka nggak bisa terima teguran yang dari Tuhan. Mereka lebih suka nabi palsu yang selalu bilang shalom, shalom, ya, damai sejahtera bagi kamu. Ya seharusnya perlu ditegur kok bicara shalom, kok bicara damai sejahtera. Bukan selalu salah bicara shalom, memang ada tempatnya untuk bicara shalom. Tapi kalau Tuhan mau menegur, tapi terus kemudian hamba Tuhan itu bicara shalom, damai sejahtera. Nah inilah saya, ini ada masalah di sini itu. Tuhan bukan mau bicara damai sejahtera, Tuhan mau bicara teguran yang keras. Kenapa dia bicara shalom? Kenapa dia bicara damai sejahtera? Ini menjadi persoalan. Jadi sudah membaca di dalam perjanjian lama, kesulitan ini pun ya sudah dihadapi oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebelum adanya enlightenment, sebelum kita bisa bicara tentang secular humanism dan sebagainya. Tapi sudah ada bibit seperti itu, saya, yaitu apa? Orang itu nggak bisa ditegur. Nah, ini ya saya, waktu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan itu memberitakan kalimat teguran, tapi nggak bisa diterima sebagai satu teguran, akhirnya tersinggung, marah, ya inilah pemeluk sekular humanisme gitu ya. Jadi pendengarnya sendiri itu bermasalah. Tapi juga ada persoalan yang lain lagi saya di dalam hal ini gitu. Ya, either di dalam pengertian itu tadi ya, waktu hamba Tuhan itu berani menegur, terus kemudian disalah mengerti itu sebagai judgmental gitu ya, sebagai judgmental. Tapi juga bisa ada persoalan yang lain waktu memberitakan tentang anugerah, memberitakan tentang cinta kasih Tuhan, terus disalah mengerti sebagai sekular humanisme gitu. Ya serba sulit lah seperti ini ya saya. Sekali lagi ya, saya cuma mau mengatakan dua belah pihak ya, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Yang mendengar itu perlu mengerti Keys of Kingdom of Heaven.
ini juga tepat di tengah. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Ya, kalau terlalu kiri akhirnya nggak bisa ditegur gitu. Kalau terlalu kanan, akhirnya salah mengerti waktu memberitakan tentang cinta kasih Tuhan, kirain sedang dispoil, sedang dimanja gitu. Oh berarti ini akan begini terus ya, nggak pernah akan ada teguran dan sebagainya. Salah mengerti lagi. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam Kristus itu mengerti apa artinya. Seperti kita membaca di dalam pengkhotbah pengkhotbah pasal yang ketiga ya. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya, ada kairosnya. Ada waktu untuk memeluk, ya. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Ada waktu untuk kita membalut, ya, untuk mengusap. Ada waktu untuk memeluk itu tadi, ya. Ada waktu untuk menguatkan. Ada waktu juga untuk menegur dengan keras. Ada waktu untuk menghajar. Ada waktu untuk membalut. Ada waktu untuk menghajar. Ya. Dua-duanya itu masing-masing di dalam kairos yang tepat, gitu. Kalau menghajar terus nggak ada balutannya, ya itu pasti bermasalah, ya. Tapi orang membalut terus tapi nggak ada hajarannya, itu masalah yang lain lagi di dalam hal ini. Jadi Keys of the Kingdom of Heaven ini mengajarkan kita apa saja? Mengajarkan kita lincah di dalam lincah di dalam saatnya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan. Tuhan itu mengenal kita di dalam saat seperti apa, kita perlu mendengarkan pemberitaan yang seperti apa. Dan orang yang bertumbuh dewasa, dia bisa lincah juga di dalam pimpinan dan anugerah Roh Kudus. Dia bisa mendengar firman Tuhan yang diberitakan dengan benar itu, ya, dan bermanfaat di dalam kehidupannya. Saya baca lagi ya, ini jawaban ini ya. Menurut perintah 85 ya. Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen namun membawakan ajaran bukan Kristen atau menempuh hidup yang bukan Kristen harus berkali-kali dinasehati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidup yang keji, evil ways itu ya, namanya harus diberitakan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Perhatikan juga sudah ada ini nih, ada protokolnya ya, ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Nah ini perlu untuk kita hargai sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Jangan terus orang langsung diumumkan gitu ya, dipermalukan namanya. Ada langkah-langkahnya gitu ya di sini. 4 mata terlebih dahulu. Nah kita membaca Matius 18 ya. Kita membaca Matius 18 ayat firman Tuhan. Kita membaca 15 sampai 20 ya. 18 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi jelas ya saudara, Matius 18 ayat 18 ini kan bicara keys of kingdom of heaven. Dan saudara kalau membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, itu kan indeed bicara tentang apa sih? Bicara tentang Christian discipline kan ya. Jadi tafsiran ini tafsiran yang tepat saudara. Jelas sekali bahwa waktu kita bicara tentang kunci kerajaan sorga, dibuka, ditutup ya, termasuk kalau harus ekskomunikasi ya, ini terakhir gitu, itu kaitannya apa? Kaitannya dengan disiplin gereja, seperti saudara baca di dalam mulai dari ayat 15-16 itu tadi ya. Jadi kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab ya. Kalau kita nggak mengajarkan ini, kita ketakutan dengan manusia. Kita takut untuk tidak menyenangkan manusia, nggak ada disiplin gereja. Tapi perhatikan ya, hati-hati juga dengan bahaya menjadi self-righteous, judgmental, playing God dan sebagainya, dan nggak memberikan kemungkinan kepada orang itu untuk bertobat gitu. Kita sudah traumatik duluan, sudah nggak mungkin lah orang ini sudah bertahun-tahun seperti itu, nggak bakal ada perubahan sampai mati, dia akan begitu terus. Itu namanya kita sedang playing God ya. Nggak ada orang yang tahu kemungkinan seseorang itu masih bisa bertobat dijamah oleh Tuhan. Itu selalu ada kemungkinan seperti itu ya di dalam hal ini ya. Maksudnya kemungkinannya itu selalu ada. Whether pasti terjadi seperti itu, nah kita memang nggak tahu gitu.
Tapi kemungkinan itu karena kita nggak tahu, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita memberikan kemungkinan itu bisa ada. Apakah nanti ternyata akhirnya orang itu tidak bertobat juga sampai pada akhirnya? Nah, itu bukan bagian saudara dan saya ya. Itu urusannya Tuhan. Dia akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya itu memberikan kemungkinan ini ya. Seperti saudara membaca di dalam Katekismus Heidelberg, setelah mengatakan kalimat-kalimat teguran yang keras seperti ini, diakhiri dengan kalimat singkat memang ya, tapi tetap membuka kemungkinan. Such person, when promising and demonstrating genuine reform, are received again as members of Christ and of His church. Kita harus tetap membuka hati damai ya, bagi orang-orang yang bertobat. Nah, kiranya perenungan daripada pertanyaan-pertanyaan ini ya, boleh mengencourage kita semua untuk terus-menerus masuk ke dalam kehidupan yang tidak berhenti bertobat ya. Saudara dan saya itu membutuhkan setiap hari pertobatan, pembaharuan ya, kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Ini adalah satu encouragement. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada pertanyaan ya ini. Jadi apakah yang dimaksud menutup pintu kerajaan sorga? Apakah artinya menegur orang yang berdosa saja? Ya ini seperti kita tadi sudah baca, Christian discipline kan. Kalau saudara membaca lagi pertanyaan 85, jawabannya sangat jelas ya sebetulnya di sini. Menutup kerajaan sorga maksudnya. Kalau saudara mendapati, gereja mendapati ada orang-orang yang munafik sengaja tidak bertobat di dalamnya, sudah dinasehati pun tetap ngeyel, tetap mengeraskan hatinya, bahkan melakukan self-justification gitu, bahkan menegur kembali ya, self-righteous, munafik, ya nggak bisa dinasehati, nggak bisa ditegur gitu, dan tetap hidup di dalam dosa. Nah, maka ini perlu menutup pintu kerajaan sorga. Melakukan apa sih? Melakukan disiplin rohani, melakukan disiplin Kristen, disiplin gereja dalam hal ini ya. Kita tidak memperbolehkan dia untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya. Tadi kita membaca di dalam Matius sampai terakhir ya, kalau tetap nggak bertobat juga dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah ya. Kita membaca tadi ini di dalam ayat 17 kan ya, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah ya, seperti orang fasik di dalam hal ini. Tetapi perhatikan juga saya ini ya, ada langkah-langkahnya, bukan langsung orang ada kelemahan sedikit langsung kita anggap dia orang fasik gitu ya, dia bukan orang pilihan. Bukan itu saya, kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi saudara perhatikan di situ ada fase-fasenya ya, ada langkah-langkahnya. Dan terakhir pun ya, waktu kita membaca di dalam pertanyaan yang ke-85 sekali lagi ya, tetap diberikan kemungkinan itu ya, seandainya dia bertobat, kita mesti menerima dia kembali ya, memberikan ruang untuk pertobatan. Karena apa saya? Ya karena disiplin rohani itu bukan untuk kita mewakili Allah ya, bukan. Yang menghukum, yang menghakimi itu kan Allah ya, dia akan menghakimi karena dia adalah hakim di atas segala hakim. Saudara dan saya kan nggak dipanggil untuk menjadi hakim seperti Allah gitu. Jadi kita bukan sedang playing God di dalam Christian discipline ini, bukan gitu, tapi untuk menjaga kekudusan Injil, menjaga kekudusan gereja, kekudusan tubuh Kristus. Ini yang kita jaga supaya Injil itu jangan diperlakukan sebagai barang murahan, supaya darah Kristus itu bukan dianggap sebagai satu barang murahan yang boleh dipermainkan dan seterusnya. Kita menjaga itu. Tapi kita bukan mau mewakili Tuhan ya, untuk mendatangkan hukuman ya, mengutuk orang dan sebagainya. Itu bukan bagian saudara dan saya. Itu bagiannya Tuhan. Karena itu perlu selalu memberikan kemungkinan ini. Ini menyatakan ketidakmahatauan kita. Ya, kalau Tuhan maha tahu, dia mengetahui semuanya, dia sudah ketahui. Kita, saudara dan saya, gereja kan nggak maha tahu. Jadi kita memberikan tempat ini. Kalau dia bertobat, kita mesti menerima dia kembali. Nah ini aspek yang sangat penting ya. Shalom Pak, banyak pendeta cari aman, tidak berani untuk menegur, mendidik ya dengan tegas. Khotbahnya hanya hal-hal yang general, yang manis-manis saja. Jemaatnya dan majelisnya pun senang dibuai seperti itu. Bagaimana mengkritiknya ya Pak? Nah inilah sudah mesti ya, kalau kita mengikuti di dalam pengajaran dari pengakuan iman
reform seperti Belgium, seperti Belgium, Katekismus Heidelberg kan. Kita percaya juga di dalam ini ya Pak, pengakuan iman yang lain gitu. Saudara mesti perhatikan ya, gereja yang nggak memberitakan Injil yang sejati, ini berarti bukan gereja yang sejati. Sekali lagi ya, saudara, gereja true church itu ya, itu memberitakan Injil yang sejati. Injil yang sejati itu apa? Kita sudah bahas ya beberapa pertemuan ini. Di dalam Injil yang sejati itu ada teguran ya, gitu. Nggak mungkin nggak ada kalimat penghakiman tuh. Yohanes 3 ayat 16 ya. Betapapun tuh ayat yang sangat sweet dan beautiful dan indah dan tetap ada 18a, 19 dan 20 ya. Meskipun 17 ya dan 18a itu bicara tentang Injil juga, 18b ya, 18b. 18b, 19, 20 itu bicara teguran yang sangat keras ya. Jadi saudara membaca di dalam pemberitaan Injil itu ada kalimat penghakimannya ya. Kalau orang cuma bicaranya berkat, tapi nggak pernah ada warning ya, nggak pernah ada rebuke, nggak pernah ada teguran, nggak pernah ada kalimat-kalimat yang menyatakan penghakiman dan penghukuman Tuhan. Itu kalau saudara baca di dalam prinsip Alkitab itu bukan Injil yang sejati, bukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, bukan gitu. Sekali lagi ya, perhatikan itu nasib daripada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang asli yang diutus oleh Tuhan. Apakah mereka terus bicaranya sweet terus gitu ya? Waktu Ahab berdosa ya dia tetap aja bicara sweet gitu karena cari aman, play safe dan sebagainya. Saudara mendapati itu bukan ciri khas daripada nabi yang diutus oleh Tuhan. Meskipun kita juga perlu segera menambahkan ya aspek yang lain supaya jangan salah mengerti. Bukan berarti terus kemudian saudara korbannya marah-marah itu otomatis pasti diutus oleh Tuhan. Ya nggak tentu juga kalau saudara marah-marah digerakkan oleh kedagingan, ya itu bukan diutus oleh Tuhan. Gitu. Marah yang memang betul-betul karena Tuhan mau menegur dengan kata itu orang yang diutus oleh Tuhan. Tapi sekedar marah-marah, sekedar sekedar galak, ya mungkin judgmental juga, mungkin saja gitu ya. Setiap orang mesti menguji diri dalam hal ini di hadapan Tuhan. Pertanyaan terakhir ya. Kita harus terus memberikan kesempatan kepada seseorang. Bagaimana dengan 1 Korintus 5 ayat 5? Ya, ini nggak berbenturan, saya tahu ayat yang sudah maksud, tapi kita baca saja ya. Kita membaca 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Bila atau dari ayat 4 kali ya, supaya ada satu kesatuan gitu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara perhatikan ya, Paulus tetap menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, Paulus kan nggak bilang, mari kita bunuh dia rame-rame gitu ya, menjalankan hukuman. Mari kita bakar dia hidup-hidup seperti kayak di dalam zamannya Dewan Inkuisisi. Nggak ada itu, nggak pernah ada di dalam Alkitab. Tetap bukan playing God kan. Tetap di sini kalau saudara perhatikan ya bahasannya, kita menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya. Tapi saudara perhatikan ya, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara notice nggak di sini tetap ada belas kasihan gitu, tetap ada cinta kasih. Nggak mungkin kita menafsir ini di dalam pengertian main hakim sendiri dan sebagainya. Tapi ini adalah satu tindakan ya, katakanlah ini sudah betul-betul the last resort of the last resort. Benar-benar ini yang tindakan paling terakhir gitu yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Mengapa saudara ini perlu dilakukan? Sekali lagi ya, untuk menjaga kesucian tubuh Kristus, untuk menjaga ya kemuliaan Tuhan, perlu ada tindakan seperti ini. Tapi kita perlu baca mungkin ya ini lebih awal. Saya baca dari ayat 1 aja ya, saya baca dari ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, Paulus sampai ini bukan geleng-geleng kepala, bukan ngelus dodo lagi ya, bukan, ini dosa apa sih gini ya, bahkan di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah pun orang nggak melakukan ini ya. Tapi ini mengaku Kristen. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Maksudnya ini terlalu toleransi ya jemaat Korintus ini, terlalu sabar ya, sabar yang keliru pasti.
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Lalu kemudian ya, ayat keempat yang tadi kita sudah baca itu ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Binasa tubuhnya di dalam pengertian apa ya? Dia sudah, supaya dia berhenti berdosa ya. Kalau dia binasa tubuhnya, sudah dia nggak bisa lagi mencemarkan nama Tuhan. Tapi saudara perhatikan kalimat ini ya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Berarti masih memberikan kemungkinan kan, masih memberikan kemungkinan orang ini diselamatkan gitu, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi nggak ada benturan sama sekali saudara. Lalu kalau Paulus di sini mengatakan supaya kita doakan serahkan kepada iblis sehingga binasa roh dan tubuhnya selama-lamanya, terkutuklah dia gitu misalnya. Paulus nggak ngomong itu, saya bukan gitu. Paulus tidak bicara itu, bicara tentang sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya saudara jangan nggak notice kalimat yang terakhir di dalam ayat yang kelima itu, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti masih memberikan kemungkinan di dalam hari ini ya. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, tadi saya sudah bilang terakhir, ternyata masih ada lagi. So, ini benar-benar yang terakhir ya, terakhir. Apakah kunci kerajaan sorga untuk Petrus berhubungan dengan turunnya Roh Kudus di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi? Ya kalau saudara mau katakan berhubungan, ya semua berhubungan. Nggak ada satu bagian Alkitab yang nggak berhubungan dengan yang lain. Semuanya berhubungan. Ini juga berhubungan dengan Elia, berhubungan dengan teologi penciptaan, berhubungan dengan Mazmur Daud. Semua pasti berhubungan, saya kalau saudara tanya berhubungan. Tapi di dalam kaitan ini merujuk kepada itu, gitu ya. Jawabannya adalah bukan. Jadi seperti kita sudah katakan tadi ya, ini waktu bicara tentang kunci kerajaan sorga, ya, yang diserahkan kepada Petrus, itu kita bicarakan tadi di dalam pengakuannya ya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang kudus yang datang dari Allah, dan itu berhubungan ya terutama dengan disiplin gereja yang closing ya, maksudnya openingnya itu berhubungan dengan apa? Terutama berhubungan dengan pemberitaan Injil. Jadi gereja yang memberitakan Injil. Nah kalau saudara soroti bagian ini, lalu saudara kaitkan dengan Roh Kudus, Pentakosta, ya Injil diberitakan juga, ya tentu saja itu berhubungan gitu di dalam hal ini ya. Pemberitaan Injil di dalam arti the opening of the kingdom of heaven. Jadi waktu saudara membaca di dalam cerita Pentakosta, ya memang di situ di dalam Pentakosta kita melihat bagaimana pintu penginjilan itu dibuka ya, sehingga bangsa-bangsa itu bisa mengenal Tuhan. Di dalam hal ini apakah berhubungan dengan kunci kerajaan sorga? Ya tentu saja berhubungan dalam hal ini ya, tapi nggak berhubungan direct di dalam hal ini ya. Hubungannya itu di dalam arti ini saya kaitan dengan disiplin gereja itu tadi. The opening of the kingdom of heaven, yaitu orang itu diundang dalam hal ini untuk bisa berbagian di dalam table communion ya. Makanya bukan kebetulan saya ini ayat-ayat ini keys of kingdom of heaven itu dibicarakan di dalam konteks perjamuan kudus ya, di dalam katekismus Heidelberg ini membicarakan dalam konteks theology of the Lord's Supper ya, teologi perjamuan kudus ya. Karena apa? Karena di opening and closing ini terjadi waktu perjamuan kudus gitu. Ya, di dalam perjamuan kudus lah ini dinyatakan kunci kerajaan sorga. Yang dibuka itu adalah orang-orang yang diundang, orang yang percaya, belongs, participate in the body of Christ, in the blood of Christ, masuk ke dalam fellowship ya. Tetapi juga ada closing, ada penutupan di situ ya, menjaga kesucian daripada perjamuan kudus yang tidak boleh dicemari ini ya, yang nggak boleh dinajiskan. Nah, di dalam kaitan ini hubungannya itu terutama dikaitkan dengan perjamuan kudus.